Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 110 ayat 4. Haleluya, pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang dan katanya, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 111 ayat 2. Patimbul Bema Sangap. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 4. Haleluya, tapujima. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat 1, Debata Sitolu Sada. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 4, di Topahodo Au. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1, Asini Rohamhu Puji, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Minggu Trinitatis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dengan topik memberitakan tahun rahmat Tuhan dari Yesaya 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sembunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi suci. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku,
Tuhan, mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi denganmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dalam kesesakan, pergumulan, penderitaan, maka kita perlu teman curhat atau penghibur agar dapat mencurahkan suasana batin yang kita alami. Ada beberapa orang yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya, maka dia mengambil keputusan yang tidak benar, seperti mengakhiri hidupnya sendiri, memakai obat-obat terlarang, berhalusinasi, dan menyebabkan penderitaan gangguan jiwa. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Terkadang kita malu menyampaikan pergumulan kita kepada orang lain, sehingga kita mencari solusi sendiri dan mengakibatkan diri kita tersesat. Rasa bersalah atau tidak mengerti yang menyebabkan kita malu atau takut bertukar pikiran kepada orang lain. Sementara bertukar pikiran merupakan jalan terbaik bagi orang yang sedang dalam masalah dalam dirinya. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang yang dapat menerima keluh kesah saya? Siapakah yang dapat menjaga kerahasiaan curhatan hati saya? Siapakah yang dapat menolong dan menjawab pergumulan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menyebabkan kita ragu mengutarakan pergumulan kita kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel pernah terbuang ke negeri Babel karena kesalahan raja dan pemimpin bangsa itu, dan beberapa orang yang telah menjauhi Tuhan. Akibatnya kemurkaan Tuhan terhadap bangsa itu menyebabkan Tuhan menghukum mereka dibuang ke negeri Babel. Sebagai warga tawanan dan warga kelas bawah, mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat. Penderitaan inilah yang dilihat oleh Nabi Yesaya pada saat bangsa Israel di negeri pembuangan. Tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan pekerjaan, dan juga tekanan kebebasan, kepercayaan merupakan penindasan jiwa dan raga bangsa Israel. Namun di suasana seperti itu, Nabi Yesaya memberikan secerca pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa dia diutus membawa kabar baik, memberitakan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah. Ini menyatakan bahwa Tuhan masih peduli kepada mereka, dan Allah akan menyelamatkan mereka. Apakah ini cuma janji belaka atau akan benar terjadi? Janji Tuhan itu benar adanya dan selalu ditepati pada waktunya. Tuhan berkata kepada Musa di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan benar, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka sampai ke negeri perjanjian. Saat bangsa Israel dihadang oleh bangsa lain, maka Tuhan bertindak membela bangsa Israel. Tuhan tidak hanya menjanjikan kelepasan saja, tapi juga menjanjikan setelah mereka pulang ke negeri mereka, menjadi imam Tuhan, menikmati kekayaan bangsa-bangsa, membanggakan diri dengan harta benda mereka, mendapat warisan 2 kali lipat, sukacita abadi menjadi kepunyaan mereka. Dari sini dapat kita pelajari bahwa Tuhan juga menyediakan yang terbaik setelah bangsa ini keluar dari negeri pembuangan. Dalam hukum perdata dikenal dengan hukum perjanjian, di mana para pihak harus taat atas perjanjian itu.
Bila salah satu para pihak tidak memenuhi isi perjanjian itu, maka pihak tersebut melakukan cedera janji atau wan prestasi. Tuhan mengikat bangsa Israel dengan perjanjian bahwa bila mereka melanggar ketentuan Tuhan akan dihukum dan memberi upah yang tepat kepada umat-Nya. Dampak dari ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita saja. Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya menjadi terkenal dan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan hidup yang membuat hidup kita tertekan. Firman Tuhan minggu ini mengingatkan bahwa Tuhan akan membantu kita menjawab segala pergumulan hidup kita. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menjawab pergumulan kita. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Karena Tuhan punya cara tersendiri menjawab segala pergumulan kita. Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Tuhan mampu menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Namun kita dituntut kesetiaan, kesabaran, ketaatan untuk tetap percaya atas janji Tuhan. Kita sudah diikat oleh perjanjian yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Di saat kita dibaptis, naik sidi, maka kita yakin dan percaya Tuhan memampukan kita menghadapi segala masalah. Juga kita dituntut menjadi pembawa kabar baik kepada setiap orang dan bumi ini, bahwa Tuhan memberikan pembebasan kepada orang tertindas dan tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah menjanjikan tahun rahmat-Mu, tahun pembebasan, tahun penuh dengan sukacita kepada kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami mempunyai segala pergumulan dan masalah kehidupan kami. Karena itu kami memohon kehadapan-Mu, berikan kami kekuatan, sertai kami, dan mampukan kami menjawab segala pergumulan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bangsa dan negara kami, terkhusus di gereja-Mu AKBP, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa yang kami perbuat sengaja maupun disengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami alaskan doa syukur ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat yang pertama, Sangap di Dibata Ama sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, puji Tuhan. Hari ini di HKBP Resort Potojo telah dilantik Panitia Festival Kur Ama Distrik 8 DKI Jakarta yang diketuai oleh Bapak Siregar. Festival Ama ini akan kita lakukan di dalam terang tema, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dengan subtema, melalui suara pujian dan penyembahan yang terbaik, Ama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mewartakan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang kita harapkan melalui tujuan festival ini, supaya ama yang ada di distrik kita terus mengembangkan potensinya dalam bernyanyi. Kemudian meningkatkan kesadaran akan arti semangat,
ketekunan, kedisiplinan dalam melayani Tuhan. 3, menumbuhkan budaya memberikan yang terbaik melalui suatu proses persiapan yang baik dalam melakukan pelayanan. Dan terakhir, menjadi bagian dari pengembangan paduan suara AMA HGBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sehingga dengan terlaksananya Festival AMA Distrik ini, dan nantinya pemenang pertama dan kedua akan dipertandingkan dalam Festival AMA antar distrik yang ada di Distrik Jakarta dan sekitarnya. Kita doakan melalui kegiatan ini, secara khusus AMA Distrik kita akan memperoleh prestasi yang terbaik. Doakan Bapak Ibu, kiranya kegiatan Festival AMA ini boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam setiap persiapannya, dalam setiap upaya penggalangan dananya, terlebih untuk setiap kontingen yang akan hadir boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya yakin festival ini akan begitu ramai, begitu mendatangkan sukacita terkhusus buat semua AMA di Distrik DKI Jakarta ini. Datanglah, daftarkan, jangan ada ketinggalan, semua kita akan bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.